Berikut ini cerita baru kisah cinta terlarang pria introvert kaget pertama kalinya tinggal indekos. Dengan alur yang lebih dalam, emosional dan sedikit menegangkan. Cerita ini akan dibagi menjadi beberapa bagian utama agar terasa alami dan kompleks. Masa awal tinggal di indekos, pengalaman yang mengagetkan, pindah ke kos baru, terlibat dalam organisasi kampus, dan perubahan besar dalam hidup Evan. Dukung channel saya ya untuk like, subscribe, selalu tonton hingga akhir cerita akan membawa suasana baru dalam mengisi waktu luangnya. Nama saya Evan. Saya dilahirkan dan dibesarkan di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di mana suara ayam yang berkokok menjadi penanda waktu utama. Dan setiap orang saling mengenal satu sama lain. Kehidupan saya sangat sederhana. Ibuku bekerja sebagai guru SD dan bapakku seorang petani tembakau. Mereka adalah individu yang baik, jujur, dan memegang teguh tata krama serta norma dalam kehidupan sehari-hari. Tak heran jika sejak kecil aku tumbuh menjadi pribadi yang cenderung pemalu, pendiam, dan seringkali menghindar dari interaksi sosial. Tinggi badanku mencapai 195 cm, benar-benar di atas rata-rata. Tubuhku ramping, kulitku berwarna coklat, dan hidungku tidak datar, tetapi aku tetap merasa kurang menarik. Saya tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita. Di desaku, perempuan terasa seperti entitas asing yang hanya bisa aku lihat dari jarak jauh. Terlebih lagi, aku dibesarkan dengan banyak aturan ketat. Tidak boleh mendekati perempuan, tidak diperbolehkan keluar malam, bahkan untuk memakai parfum pun harus meminta izin terlebih dahulu. Masuk ke perguruan tinggi adalah sebuah babak baru dalam hidupku. Dengan koper tua dan 2 set pakaian, orang tuaku membawaku ke kota tempat universitas swasta yang kuterima. Kami menyewa sebuah kamar indekos yang ditemukan oleh ayahku melalui kenalan lamanya. Kos tersebut memiliki 6 kamar, semua ditempati oleh laki-laki. Dia bilang tempat itu aman dan cocok untuk orang baik sepertiku. Namun faktanya, jauh dari yang aku harapkan. Aku melewati hari-hari awal dengan canggung. Setiap sore, para penghuni kos asik berbincang di teras, kadang dengan menghisap rokok dan bercerita dengan tawa yang kasarnya. Aku sih tidak bisa ikut bergabung, hanya bisa menyapa sesekali, lalu kembali ke kamar. Hingga suatu siang, segalanya berubah. Hari itu sangat panas. Matahari bersinar terik di atas langit, seolah membakar atap-atap tua kos kami. Suara jangkrik dan kipas angin yang rusak berderak menjadi latar suara di lingkungan yang sepi itu. Aku duduk di dalam kamar, berjuang dengan materi kuliah yang entah kenapa tidak bisa masuk ke dalam pikiranku. Tiba-tiba, dari arah koridor, terdengar suara langkah yang terburu-buru dan berbisik. Cepat, lihat ke atas. Si Bandus sedang berinteraksi dengan pacarnya. Bisikan itu disertai dengan tawa kecil yang terhambat. Aku terdiam, tidak memberikan respon. Namun jantungku berdegup tak karuan. Istilah berinteraksi itu terasa aneh, namun juga menarik. Beberapa dari mereka mulai mendaki ke celah kecil yang mengarah ke langit-langit rumah. Seolah ada daya tarik yang menggerakkan langkahku. Aku pun mengikuti mereka naik, perlahan tanpa suara, seperti pencuri yang didorong rasa ingin tahu. Tangga yang rapuh itu berdecit. Setelah aku tiba di atas, seorang temanku yang sudah terlebih dahulu sampai hanya memberikan isyarat dengan jari telunjuknya di bibir. Cepat, lihat. Kemudian ia memberi sinyal agar aku melihat melalui celah sempit yang terlihat dari langit-langit kamar Bandu. Dan dari celah kecil tersebut, mataku terbelalak. Di bawah, kamar Bandu tampak redup. Tirainya tertutup rapat, tetapi cahaya matahari masih masuk melalui celah-celah. Di atas kasur yang tipis, seorang wanita terlihat duduk membelakangi, perlahan bergerak, naik turun dengan ritme yang membuat bulu kudukku merinding.
Tubuhnya tidak sepenuhnya tertutup. Kulitnya yang coklat halus, rambut panjang yang terurai, punggungnya lembab dan bersinar dalam cahaya lembut yang masuk dari jendela. Ia duduk di atas Bandung, seolah menunggangi gelombang keindahan yang tidak bisa kupahami pada saat itu. Gerakannya bergoyang, bukan seperti tarian liar yang pernah aku saksikan diam-diam dari visi di bajakan teman sekolah. Namun lembut, lambat, penuh emosi, seperti melodi biola Spanyol yang dimainkan dengan gesekan dan petikan secara bersamaan, mengalunkan nada yang indah dalam harmoni yang memenuhi udara. Dengan keheningan, pinggulnya bergerak naik turun dengan ketenangan dan kenikmatan. Bahunya bergetar. Tangan perempuan itu bersandar di dada Bandu yang terlihat tawar hati, menikmati setiap nafas dan hembusan nafsu. Dari bentuk wajah wanita itu yang hanya terlihat dari samping dan siluet yang diciptakan cahaya, aku bisa merasakan ekspresi ekstasi. Bibirnya sedikit terpisah, matanya terpejam dan nafasnya berburu. Seakan ia tengah melantunkan melodi tanpa suara yang hanya bisa dipahami oleh tubuh. Sekejap, tubuhku terasa dingin. Kemudian berapi-api dari ujung jari hingga leherku. Tenggorokanku tercekik. Aku sampai lupa untuk berkedip. Perutku bergetar, dada berdebar, dan seakan seluruh kulitku menjadi lembab, terhanyut dalam arus perasaan yang belum pernah kutemui sebelumnya. Di saat itu, aku merasa seperti anak kecil yang baru saja memasuki dunia orang dewasa dan langsung dipukul oleh badai. Semua pelajaran tentang kesopanan, kesucian, dan tata cara yang diberikan orang buaku mendadak runtuh tanpa peringatan. Aku menutup mataku, mengambil nafas dalam-dalam, lalu perlahan menuruni plafon. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulutku. Aku kembali ke kamar. Namun bayangan itu, gerakan itu, nafas itu tetap berputar di pikiranku seperti mimpi yang tak ingin berakhir. Di balik pintu kamar dan tiraimu yang selalu tertutup. Sejak saat itu, aku sudah berubah. Penglihatan yang kutangkap dari balik plafon tidak hanya mengejutkanku. Ia meresap ke dalam pikiranku, mengganggu malam-malamku, dan mengguncang keyakinan yang ditanamkan orang tuaku sejak kecil. Dunia baru ini sangat bebas, liar, dan nyata. Aku mulai menyadari bahwa tempat ini bukan sekadar hunian. Ia seperti sebuah mikrokosmos dengan aturan dan moralnya yang khas. Dan kenyataan yang ada, hampir setiap penghuni kos memiliki pasangan masing-masing. Bukan sekadar teman dalam beraktivitas atau bersenang-senang, tapi benar-benar pasangan yang datang ke kamar, duduk di kasur, kadang menginap, bahkan ada yang tinggal berhari-hari seolah telah menikah. Setiap akhir pekan bagaikan jadwal yang teratur. Suara ketukan di pintu, tawa perempuan dari ruang luar, dan aroma parfum wanita yang menyelinap dari sela pintu kamar sebelah menjadi hal yang biasa. Tirai-tirai kamar seringkali tertutup rapat. Namun terkadang aku dapat mendengar suara kasur yang berderit lembut atau bisikan kecil yang mirip dengan ungkapan cinta atau desahan panjang penuh gairah. Yang paling mengejutkan tentu saja Bandu. Dia adalah teman sekamarku yang paling dekat di awal. Karakternya santai, humoris, dan tampaknya tenang. Namun, aku baru menyadari ia sudah berkeluarga di kampung halamannya. Istrinya pernah menelpon, dan aku yang menjawab telepon itu karena Bandu sedang mandi. Suaranya lembut dan sangat sopan. Tapi ekspresi Bandu justru tampak cemas setelah mengetahui siapa yang menelpon. Seminggu kemudian aku menyaksikan sendiri. Bandu berjalan bergandeng tangan dengan seorang mahasiswi baru. Cantik, kulitnya cerah, dengan rambut panjang diikat ekor kuda. Namanya Nisa.
Ia sering muncul membawa tas kecil, lalu langsung masuk ke kamar Bandu tanpa memberitahu siapapun. Awalnya hanya di siang hari, namun seiring waktu sampai malam hari, lalu menginap. Dan suatu waktu aku melihat sendal miliknya tetap terparkir di depan kamar selama 3 hari berturut-turut. Aku mulai mempertanyakan, apakah ini normal? Apakah begini cara hidup mahasiswa di kota? Bandu bahkan pernah bercerita sambil tertawa kecil saat kami duduk di teras pada malam hari. Bro, jangan tertipu dengan penampilan alim gadis kota. Nisa itu gila. Manja memang, tapi begitu di dalam kamar bisa membuat lupa segala dosa. Aku hanya menunduk, bingung harus tertawa atau marah. Dalam sebulan, aku akhirnya mengetahui segalanya. Di kamar sebelah kiri, Anton juga sering didatangi pacarnya, Winda. Gadis kecil itu sering membawa makanan, dan mereka akan mengunci kamar berjam-jam. Suara musik menggelegar, entah untuk apa. Terkadang aku mencium aroma dupa atau lilin wangi dari ventilasi, menciptakan suasana kamar layaknya tempat ritual kasih sayang. Kamar di sebelah kanan, Riko, tidak berbeda. Pacarnya lebih berani. Suatu ketika, saat aku menjemur pakaian di lantai atas, jendela kamarnya sedikit terbuka. Tanpa sengaja, aku melihat mereka berpelukan. Pacarnya hanya mengenakan kaos longgar, dan Riko memeluknya dari belakang. Lama sekali. Gerakannya sedikit, namun sangat intim. Ada semacam ritme yang menguasai kos ini. Bukan suara, melainkan sejenis gelombang energi yang muncul di malam hari ketika lampu-lampu kamar padam dan hanya suara kipas dan desir napas yang tersisa. Aku yang awalnya merasa takut dan malu, kini justru semakin penasaran. Terkadang telingaku juga mendengar suara pintu diketuk lembut. Kadang aku mematung di balik tirai, sekadar mengintip bayangan perempuan yang melintas di koridor, membawa plastik berisi mie atau bekal, lalu masuk ke kamar pacarnya dan menghilang. Rasa ingin tahuku tumbuh tak terkendali. Namun aku tetap diam. Aku tidak memiliki pacar, tidak punya sepeda motor. Bajuku hanya 2 atau 3 set, kotor dan seling tertinggal saat dijemur. Dan aku hanya Evan, anak desa pemalu yang bahkan enggan menatap mata perempuan terlalu lama. Namun dalam keheningan, tubuhku belajar sesuatu tentang keinginan yang tidak pernah diajarkan di rumah. Tentang hasrat yang muncul perlahan dari dada, mengalir dengan hangat, dan terkadang menyiksa di malam hari saat aku sendirian di kamar yang gelap. Aku mulai mencatat dalam pikiranku, suara sepatu siapa yang melintas? Jam berapa Nisa tiba? Berapa lama pintu kamar Bandu terkunci? Dan pada malam-malam tertentu, ketika kesunyian terasa menyesakkan di udara, aku mendekatkan telinga ke dinding, mendengar dunia yang sebelumnya tak pernah ku ketahui ada. Ada gerakan di selimut, ada suara lirih, ada tawa samar, kemudian lenyap dalam hembusan panjang yang membuatku kesulitan untuk tidur. Dan di dalam diriku mulai timbun sesuatu. Tak punya nama tetapi mendesak. Tak terlihat namun mengganggu. Malam itu di hadapan kamar Riko. Hari itu hujan telah turun dari siang. Suasana di kos mendadak dingin dan lembab. Langit yang kelabu seolah menyimpan rahasia. Dan koridor kos terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya ada suara air menetes dari atap dan butiran hujan yang jatuh ke tanah. Aku duduk di kamar, berusaha membaca. Tetapi setiap kalimat dalam buku terasa kosong. Pikiranku melayang. Perasaanku gelisah, entah disebabkan oleh cuaca atau sesuatu yang sedang berlangsung di kamar Riko 2 pintu dari kamarku. Pacarnya,
Tiwi datang siang ini. Mereka sempat berbincang cukup keras, kemudian tertawa, lalu sunyi. Sudah hampir 3 jam dan cahaya kamar mereka masih menyala samar dari sela-sela pintu. Sialnya, kamar mandi luar sedang rusak. Satu-satunya toilet yang berfungsi ada di ujung koridor, tepat di sebelah kamar Riko. Mau tak mau, aku harus ke sana. Dengan jaket tipis dan senter dari ponsel, aku melangkah keluar, menyusuri lantai yang lembab. Suara tenang, penuh gairah. Namun saat melewati kamar Riko, aku mendengar suara. Lembut, pelan, tetapi jelas. Bukan suara percakapan biasa. Awalnya, aku berusaha untuk mengabaikan. Namun langkahku mulai melambat. Tubuhku seolah membeku di tempat. Aku berdiri, terhenti di depan pintu kamar mereka, tidak lebih dari 1 meter jauhnya. Kemudian suara itu muncul kembali. Desahan. Tiwi. Bukan teriakan atau suara semburan yang sembrono, melainkan satu nada halus yang menggugah detak jantungku. Ada semacam gelombang dalam suara itu, seperti ketukan lembut yang memantul ke seluruh tubuhku. Suara Riko menyusul. Nafasnya terdengar berat. Kemudian, suara ranjang yang berderap, pelan, dan dengan ritme yang tak bisa disangsikan. Aku masih berdiri di sana, tak mampu bergerak. Jiwaku seolah terikat oleh suatu hal yang tak terlihat. Tanganku bergetar menggenggam senter, kaki terasa kaku, nafasku tersengal. Namun mataku terbuka lebar menatap kosong pada cahaya redup di bawah pintu kamar. Kemudian ada bayangan yang bergerak di balik tirai. Tiwi! Aku tidak dapat melihat dengan jelas, hanya tampak siluet. Namun tubuhnya tampak berlutut di atas Riko, lalu bergerak. Lalu berhenti, kemudian bergerak lagi. Rambutnya terurai ke depan. Pinggulnya bergoyang perlahan dalam irama yang lambat dan menenangkan. Aku tidak tahu berapa lama aku terdiam di sana. Setiap gerakan mereka, setiap desahan nafas, setiap gesekan selimut menghujani dadaku dengan keras. Bukan hanya karena gairah, tetapi juga karena kesadaran bahwa segala yang kuanggap sebagai larangan, hal yang terlarang dan jauh, ternyata sedekat ini. Bukan dalam tayangan film, bukan dalam mimpi, tetapi nyata. Hanya selembar lorong dari tempat tidurku. Pelan-pelan aku mundur kembali ke dalam kamar dengan langkah yang goyah. Begitu sampai di dalam, aku duduk di lantai. Punggung bersandar ke dinding, nafas terputus-putus. Tubuhku basah oleh keringat, meski dingin. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Bukan karena rasa bersalah, melainkan karena bingung. Aku dibesarkan dengan ajaran menjaga diri, menahan pandangan, menghormati perempuan, dan tidak menyentuh sebelum menikah. Namun dunia ini sangat berbeda. Mereka berhubungan badan seolah itu hal yang wajar. Mereka mencintai dengan tubuh, bukan sekadar kata-kata. Dan mereka menikmati tanpa rasa malu. Malam itu, aku menangis dalam diam, meringkuk di atas kasur, menutupi wajahku dengan bantal. Bukan karena kesalahan, tetapi karena aku mulai merasakan bahwa dunia yang kutinggalkan, dunia orang tuaku, dunia desa kecil di mana azan masih menjadi penanda waktu, sepertinya semakin menjauh dariku. Aku tak tahu lagi siapa diriku. Apakah aku Evan si pemuda desa? Ataukah aku Evan yang tahu apa yang disebut cinta, yang hidup di balik pintu kamar orang? Aku merasakan kekosongan. Terasa tenang, penuh emosional. Dan malam itulah, untuk pertama kalinya, aku menyadari. Aku sedang berubah. Keyakinan di dalam hatiku mulai retak. Bukan hancur,
tetapi goyah. Aku tidak lagi mampu menilai dunia dengan pandangan yang dulu. Dan sejak saat itu, aku tahu, aku tidak akan pernah sama. Pesona yang tak pernah kusadari. Di tahun akademik berikutnya, aku memutuskan untuk berpindah tempat tinggal. Saran dari teman seangkatan memberiku keyakinan bahwa kali ini aku akan menemukan suasana yang lebih mendukung. Aku menginginkan sebuah lingkungan yang sejalan dengan prinsip hidupku. Tidak berpacaran di dalam kamar, tanpa pesta malam, serta jauh dari bisikan aneh yang datang dari balik dinding. Tempat tinggalku saat ini jauh lebih sederhana, tanpa perabotan mewah, tanpa fasilitas istimewa. Namun, tempat ini bersih, tertata rapi, suasana di sekelilingnya damai. Penghuninya sopan, sebagian besar adalah mahasiswa yang serius dan jarang berkumpul tanpa tujuan. Inilah tempatku bertahan sampai kelulusan. Di ruang kecil yang sederhana ini, secara perlahan hidupku mulai berubah. Tahun ajaran baru tiba. Bersamaan dengan itu, sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan mulai tumbuh di dalam diriku. Aku mulai terlibat dalam kegiatan organisasi kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa. Pada awalnya, kupikir aku akan menjadi sosok yang tidak diperhatikan, anggota biasa di divisi acara. Namun saat penerimaan mahasiswa baru, aku ditunjuk sebagai salah satu pendamping. Tugas yang diberikan sangat sederhana, mengarahkan kakak tingkat, menyertai mereka dalam kegiatan lapangan, menjadi tempat bertanya, serta memberikan dorongan dan inspirasi. Yang sulit adalah, aku harus berdiri di depan mereka. Aku harus berbicara. Aku yang biasanya canggung berbicara di depan 2 orang, kini harus memberikan sambutan di hadapan ratusan wajah baru. Wajah-wajah yang segar, penasaran, dan penuh harapan. Jantungku berdebar seperti genderang. Namun aku tahu, aku tidak memiliki pilihan lain selain maju. Kemudian sebuah hal yang aneh terjadi. Aku mulai menemukan kesenangan dalam momen-momen tersebut. Entah dari mana datangnya keberanian itu. Saat berdiri di panggung kecil, menyampaikan sambutan, menginspirasi tentang kehidupan kampus dan perjuangan dalam kuliah di tengah segala keterbatasan, kata-kata pun mengalir dengan mudah. Suaraku yang dulunya hanya bersuara pelan dan malu, ternyata mencapai nada yang dalam dan tenang. Dan tatapan mataku, entah mengapa, mampu menarik perhatian orang untuk mendengarkan. Setelah peristiwa itu, hidupku tidak lagi sama. Banyak mahasiswa baru, terutama perempuan, semakin memperhatikanku. Ada yang memanggil namaku, "Kak Evan," sambil tersenyum dari jauh. Ada yang menyapaku di lorong fakultas dengan diam-diam. Bahkan ada yang memberanikan diri untuk datang ke tempat tinggal, membawa makanan kecil, hanya untuk menyampaikan rasa kagum. Aku sempat mengira semua itu hanya lelucon, namun seiring waktu semakin nyata. Mereka mengatakan bahwa aku karismatik, padahal aku merasa tidak layak disebut demikian. Aku berasal dari keluarga yang sederhana, tidak memiliki motor yang mengkilap, pakaian yang kupunya hanya beberapa potong dan sebagian sudah agak usang. Aku adalah orang yang pendiam, pemalu, dan dulu selalu merasa tidak memiliki kelebihan lebih. Namun entah kenapa, aku mulai menyadari bahwa daya tarik manusia lebih dari sekadar apa yang dimiliki, melainkan lebih pada siapa dirinya sebenarnya. Ketulusan, keberanian untuk berkembang, suara yang tulus, dan hati yang benar-benar ingin membantu orang lain, itulah yang dengan halus memikat perhatian. Sejak saat itu, hampir setiap hari, aku merasa seperti menjalani hidup sebagai orang lain. Setiap kali aku meninggalkan kos, selalu ada yang menyapaku. Setiap kali melewati koridor fakultas, ada yang melirik dan terkekeh. Kadang mereka berbisik, kadang dengan terang-terangan menanyakan, "Kak Evan, sudah punya pacar belum?"
Beberapa di antaranya bahkan datang ke kosku hanya untuk berbagi cerita tentang tugas kuliah, tentang beradaptasi dengan kehidupan kampus, bahkan tentang kisah cinta yang baru saja dimulai. Anehnya, aku mulai menikmati peran itu. Sebagai pendengar, sebagai sahabat, bahkan kadang sebagai sandaran perasaan. Satu hal yang membuatku terdiam lama di depan cermin malam itu adalah ternyata ada yang menyukaiku. Disukai karena aku, apa adanya. Dan ketika malam kembali tenang, saat kamar kecil ini hanya diterangi oleh lampu belajar, aku sering berpikir, siapa sebenarnya diriku? Apakah aku tetap ingin berpegang pada prinsip lamaku? Tidak berpacaran, fokus belajar, hidup sederhana. Atau apakah aku akan terpengaruh oleh arus baru ini? Arus perhatian, kekaguman, bahkan mungkin godaan cinta. Aku belum menemukan jawabannya. Tapi satu hal pasti, hidupku telah berubah. Dan bab berikutnya menanti dengan senyuman yang sulit untuk diartikan. Di tepi godaan, di batas kesadaran. Aku sampai tidak percaya dengan keadaan ini. Siapa yang menyangka seorang pemuda yang pendiam dari desa, yang dahulu merasa cemas berbicara di depan kelas, kini menjadi perhatian utama mahasiswa baru. Rasanya seperti menjalani kehidupan dalam film. Di area kampus, aku sering dipanggil, diteriaki, dan bahkan beberapa kali menerima catatan kecil yang disisipkan di antara berkas laporanku. Kak Evan, semangat ya! Demikian salah satu tulisannya. Ini cukup lucu, namun juga membuatku lebih waspada. Pada awalnya, semua ini terasa seperti mimpi yang indah. Namun, seiring waktu, aku menyadari bahwa situasi ini ibarat jurang yang diselimuti bunga. Tampak menawan, tetapi menyimpan bahaya. Aku merasa takut, merasa kehilangan arah. Bukan karena aku merasa suci, melainkan karena aku sadar betapa mudahnya tergelincir saat segalanya terasa terlalu menggiurkan. Apalagi saat hatiku sedang kosong. Terlebih ketika yang datang tidak hanya satu, tetapi banyak. Pernah terlintas dalam pikiranku, mungkin jika aku memiliki pacar, semua godaan itu akan menghilang. Itulah alasan yang hampir membuatku memutuskan untuk menjalin hubungan. Bukan karena cinta, namun demi melindungi diriku dari situasi yang terlalu rentan dimanfaatkan. Namun keputusan itu tak pernah benar-benar aku laksanakan. Dan aku sangat bersyukur. Teman sekamarku, sebut saja Adwi, menghadapi situasi yang berbeda. Dia cukup tampan, luwes berbicara, dan percaya diri. Salah satu mahasiswi baru yang dulu sering mendatangi kosanku, yang bernama Juni, akhirnya justru jatuh ke pelukannya. Awalnya aku terkejut. Mereka diam-diam menjalin hubungan dan sering terlihat pulang larut malam, bahkan hingga subuh. Ketika aku bertanya, Adwi hanya tertawa santai. Dia berkenalan banyak senior dan teman seangkatan selama ospek. Di samping itu, dia juga sangat berkenan membantu teman-teman seangkatannya yang memerlukan bantuan. Baru nginap di kos Juni, bro. Santai aja, kita sudah dewasa. Aku terdiam. Ingin menegur, tetapi bingung harus mulai dari mana. Beberapa minggu kemudian, Adwi kembali menceritakan dengan bangga bahwa ia sudah bercocok tanam. Meski bahasanya santai, bagiku itu adalah peringatan yang serius. Juni yang dahulu datang membawakan makanan untukku ternyata menyimpan luka yang dalam. Belakangan aku ketahui, dia adalah seorang janda muda, baru bercerai dan memiliki seorang anak di kampungnya. Aku menunduk, dan dalam hati hanya bisa bersyukur.
Bersyukur karena tidak mengikuti rayuan sesaat. Bersyukur karena tetap berpegang pada jalur yang telah kutentukan. Menjaga hati, menjaga prinsip. Bahkan beberapa mahasiswi itu pernah menyatakan perasaan mereka. Ingin menjalin hubungan, kata mereka. Namun aku hanya menjawab lembut, maaf, aku sudah punya pacar. Padahal kenyataannya tidak. Aku hanya ingin menutup pintu kemungkinan agar mereka tidak mengharapkan lebih. Dan agar aku tidak tergoda lebih. Ada yang pergi begitu saja, merasa kecewa dan tidak pernah kembali. Ada yang masih terus berkomunikasi selama bertahun-tahun tanpa kejelasan hubungan. Bahkan ada yang masih curhat meskipun sudah menjalin hubungan dengan orang lain. Aku bingung, Kak. Pacarku sekarang sepertinya tidak memahami diriku. Menurut Kak Evan, apa yang seharusnya aku lakukan? Seringkali aku merasa bingung dalam responsnya. Kenapa mereka melihatku sebagai tempat untuk menyalurkan emosi? Mungkin ini disebabkan oleh cara bicaraku. Mungkin karena selama aku berperan sebagai pendamping untuk mahasiswa baru, aku selalu memberikan motivasi, kata-kata bijak, dan semangat agar mereka kuat serta menikmati transisi dari SMA ke kehidupan kuliah. Tetapi tak terduga, dari semua orang yang datang dan terpesona, hatiku justru tertaut pada seseorang yang hampir tidak memperhatikanku. Namanya Indri. Dia sangat berbeda. Dia bukan tipe yang mendekat. Dia bukan seorang pengagum. Bahkan saat pertama kali kami bertemu, di tempat kos temanku saat aku berkunjung, dia hanya menyapaku dengan singkat, lalu terbenam lagi dalam buku. Pendiam, pemalu, penuh rahasia. Dan anehnya, itulah yang membuatku merasa tenang. Dia tidak menunjukkan perhatian yang berlebihan, tidak datang ke tempat kosku dengan alasan apapun. Namun dalam kehenangannya, dia meninggalkan bekas yang mendalam. Dari begitu banyak perempuan yang menyapaku, memanggil namaku di koridor kampus, mengirimi pesan, atau memandang penuh harapan saat aku menyapa, hanya Indri yang tidak ikut dalam keramaian. Dan justru hal itu yang membuka mataku lebih lebar. Kami mulai membangun kedekatan, perlahan-lahan, bukan dengan pujian atau saling menggoda, namun melalui diskusi tentang buku, cerita tentang organisasi, dan hal-hal sederhana seperti membahas dosen yang mengintimidasi atau jadwal ujian yang padat. Akhirnya dialah pilihanku, bukan yang mengejarku, bukan yang memujaku, tetapi yang secara diam-diam mengisi ruang di hatiku. Tahun demi tahun berlalu. Kini aku telah berusia 45 tahun. Dan Indri adalah istriku, ibu dari anak-anakku. Saat kami duduk bersama di ruang tamu, tertawa mengenang masa-masa kuliah, mencubit belan. Aku tertawa. Cuman biasa saja. Yang lebih mengejutkan, dia memiliki rahasia juga. Kamu tahu nggak? Dulu ketua BM pernah suka sama aku. Dia pernah mengungkapkan perasaannya, tapi aku tidak pernah memberikan jawaban. Oh, berarti wajar ketua BM itu tampak menjauh dariku ya? Kami berdua pun tertawa. Tawa hangat dari dua orang yang sebelumnya hanyalah dua titik di tengah ribuan mahasiswa yang akhirnya menemukan tempat satu sama lain. Kini kenangan itu hanya menjadi cerita. Namun itu mengingatkan bahwa dalam kehidupan selalu ada cobaan. Namun jika kita tetap teguh dengan kejujuran, prinsip yang kokoh, dan ketakutan akan jalan yang keliru, maka kita akan tiba di tujuan yang benar.